Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Berikut merupakan tugas demonstrasi kontekstual pada topik 1 yang bertema teori-teori yang mendasari pembelajaran diferensiasi. Pada mata kuliah pembelajaran diferensiasi, PBG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Dan berikut merupakan anggota kelompok kami yang beranggotakan Karisma Raffian Aziz, Robiah Al-Adawiyah, Anahata Krisniati, Rahma Fadilah Amalia, Muratul Ayun, dan juga Yanisa Damayanti. Berikut merupakan hal yang akan dibahas pada video ini. Yang pertama adalah pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi, keragaman pembelajaran berdiferensiasi, dan juga teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Kita akan mulai dari adanya fakta keberagaman peserta didik. Tentunya setiap individu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Begitu pula dengan siswa di kelas, pasti berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Contoh yang pertama adalah perbedaan latar belakang. Ada siswa yang berasal dari etnis Jawa, ada yang berasal dari etnis Madura, atau bahkan ada yang berasal dari etnis Bali, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua adalah perbedaan pada minat belajar. Ada siswa yang menyenangi membaca, ada siswa yang menyenangi menghitung, atau bahkan ada yang menyenangi olahraga. Dari perbedaan ketiga, contohnya adalah gaya belajar. Ada siswa yang menyenangi pembelajaran secara audio, ada yang suka pembelajaran secara visual, atau bahkan yang suka mengekspresikan gayanya ataupun melalui gerakan yang disebut sebagai gaya belajar kinestetik. Tentunya dengan melihat banyaknya perbedaan tersebut, diperlukan adanya pembelajaran diferensiasi. Lalu apakah itu pembelajaran diferensiasi? Setelah ini kita akan menyimak teori yang bersangkutan dengan definisi dari pembelajaran diferensiasi. Simak berikutnya. Definisi pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson pada tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Nah, menurut Tomlinson, ada 3 cara untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik, yaitu yang pertama, kesiapan belajar peserta didik. Kesiapan belajar ini mengacu pada tingkat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki peserta didik dalam suatu materi pelajaran. Nah, hal ini dapat diukur melalui 3 cara. Yang pertama, tes diagnostik, yaitu mengukur pengetahuan awal peserta didik tentang suatu materi pelajaran. Yang kedua, tes observasi, jadi guru dapat mengamati bagaimana peserta didik berpartisipasi dalam kelas, menyelesaikan tugas, dan menjawab pertanyaan. Dan yang ketiga, analisis hasil belajar. Jadi, guru dapat menganalisis hasil belajar peserta didik dari tes, kuis, ataupun tugas untuk mengetahui tingkat penguasaan materi peserta didik. Kemudian, yang kedua ada minat peserta didik. Jadi minat ini merupakan rasa ingin tahu atau ketertarikan peserta didik terhadap suatu topik atau materi pelajaran. Nah, hal ini dapat dipetakan melalui yang pertama, survei. Jadi, guru dapat memberikan survei kepada peserta didik untuk mengetahui minat terhadap berbagai topik. Yang kedua, melalui diskusi. Jadi, guru dapat mengadakan diskusi kelas untuk mengetahui minat peserta didik terhadap suatu topik. Dan yang ketiga, melalui observasi. Jadi, guru dapat mengamati bagaimana peserta didik itu bereaksi terhadap berbagai materi pelajaran. Kemudian yang terakhir ada profil belajar peserta didik. Nah, profil belajar ini mengacu pada gaya belajar dan preferensi peserta didik dalam belajar. Nah, hal ini dapat dipetakan melalui yang pertama, kuesioner. Jadi, guru dapat memberikan kuesioner kepada peserta didik untuk mengetahui gaya belajar mereka. Kemudian yang kedua, observasi. Jadi guru dapat mengamati bagaimana peserta didik ini belajar di kelas dan mengerjakan tugas. Dan yang terakhir, refleksi diri. Jadi guru dapat meminta peserta didik untuk merefleksikan bagaimana mereka belajar dan apa yang membantu mereka belajar dengan baik.
Selanjutnya, menurut De Roos, pada tahun 2004, beliau mengemukakan pembelajaran diferensiasi adalah proses yang mengakui perbedaan individual dalam gaya belajar, kecepatan pemahaman, minat, dan kebutuhan siswa. Hal ini melibatkan penggunaan strategi pengajaran yang berbeda-beda untuk menjangkau dan mendukung keberagaman siswa di dalam kelas. Nah, dengan memahami kebutuhan individual siswa dan menggunakan strategi yang tepat, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua peserta didik tanpa adanya kesenjangan apapun dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi didasari oleh keragaman setiap individu peserta didik, bahwa setiap individu peserta didik memiliki karakteristik berbeda. Keragaman ini bisa dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, keragaman kesiapan dan kebutuhan belajar setiap individu siswa. Yang kedua, keragaman minat dan bakat. Dan yang ketiga, keragaman kemampuan dan gaya belajar yang dimiliki peserta didik. Dan yang terakhir yaitu keragaman profil peserta didik atau latar belakang peserta didik, yaitu sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Selanjutnya, keragaman pembelajaran berdiferensiasi ini dapat diterapkan pada 3 aspek pembelajaran. Ini dikutip dari BGP Balai Guru Penggerak Kemendikbud 2023. Penerapan diferensiasi diterapkan pada 3 aspek pembelajaran, yaitu yang pertama konten, itu materi yang diajarkan, yang kedua proses, variasi cara penyampaian materi, dan yang terakhir produk atau proyek, hasil belajar yang diharapkan dari penguasaan konten. Keragaman kesiapan dan kebutuhan belajar. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Setiap siswa memiliki tingkat kesiapan dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman belajar sebelumnya, kemampuan kognitif, kemampuan bahasa, motivasi belajar, dan lain-lain. Contoh keragaman kesiapan dan kebutuhan belajar dalam pelajaran IPA, yaitu guru hendak mengajarkan mengenai tekanan zat. Berdasarkan hasil pemetaan kesiapan dan kebutuhan belajar, didapatkan 3 kelompok siswa. Kelompok A berisi murid yang memiliki keterampilan bernalar, dapat menerapkan operasi hitung matematika, dan memahami konsep tekanan dengan baik. Kelompok B berisi murid yang memiliki keterampilan bernalar cukup baik, sedikit memahami konsep tekanan, namun masih belum mampu menerapkan operasi hitung matematika. Kelompok C berisi murid yang belum memiliki keterampilan bernalar, belum memahami konsep tekanan, dan belum mampu menerapkan operasi hitung matematika. Berdasarkan hasil pemetaan kesiapan dan kebutuhan belajar tersebut, guru dapat memberikan tugas yang berbeda-beda untuk setiap kelompok siswa. Untuk kelompok siswa A, guru dapat memberikan soal-soal tantangan yang di dalamnya mengaplikasikan konsep-konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing dalam satu kelompok siswa. Untuk peserta didik dengan kelompok B, guru dapat memberikan praktikum sederhana yang di dalamnya terdapat benda-benda konkret untuk membantu siswa lebih memahami tentang konsep tekanan. Peserta didik dapat menggunakan bantuan benda-benda konkret dalam praktikum tersebut untuk memahami operasi hitung matematika dalam konsep tekanan zat. Sedangkan
Untuk peserta didik yang berada di kelompok C, guru dapat memberikan penugasan dengan terlebih dahulu memberikan pembelajaran secara eksplisit tentang konsep tekanan zat. Guru diharapkan memberikan bantuan atau scaffolding yang lebih banyak kepada peserta didik yang berada di kelompok C. Dengan mempertimbangkan keragaman kesiapan dan kebutuhan belajar peserta didik, diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan dengan lebih baik dan peserta didik dapat memahami materi dengan lebih baik. Keragaman minat dan bakat. Minat adalah salah satu motivator penting bagi peserta didik untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan bakat, menurut Munandar, adalah kemampuan bawaan seseorang yang merupakan potensi yang masih perlu dilatih dan dikembangkan agar dapat terwujud. Bagi seorang guru, sangat penting untuk mempertimbangkan minat dan bakat peserta didik dalam merancang proses pembelajaran. Hal ini karena dengan mempertimbangkan minat dan bakat peserta didik dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. Peserta didik akan menyadari bahwa ada kecocokan antara materi atau keterampilan yang dipelajari di sekolah dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Selain itu, dengan mempertimbangkan minat dan bakat peserta didik dapat membantu mereka untuk lebih memahami proses pembelajaran yang dilakukan. Minat dan bakat dapat menjadi jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan baru yang merupakan hal yang baru bagi peserta didik. Contoh keragaman minat dan bakat dalam proses pembelajaran IPA materi sistem pencernaan. Dalam satu kelas terdapat beberapa siswa dengan minat dan bakat yang beragam. 7 siswa memiliki minat dan bakat di bidang musik. 9 siswa memiliki minat dan bakat pada bidang teknologi. 8 siswa memiliki minat dan bakat artistik seperti menggambar atau melukis. Dalam materi sistem pencernaan, guru meminta siswa untuk dapat menjelaskan proses pencernaan dalam tubuh manusia. Berdasarkan hasil pemetaan minat dan bakat yang telah dilakukan oleh guru, maka guru dapat memperbolehkan peserta didik untuk memilih cara menjelaskan proses pencernaan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing peserta didik. Misalnya, untuk peserta didik dengan minat dan bakat musik dapat menjelaskan proses pencernaan dengan menggunakan lagu. Untuk peserta didik yang memiliki minat dan bakat di bidang teknologi dapat menjelaskan proses pencernaan dengan memanfaatkan teknologi yang ada, misal dengan membuat PowerPoint atau dengan membuat video. Untuk peserta didik yang memiliki minat dan bakat di bidang artistik atau menggambar, peserta didik dapat menjelaskan proses pencernaan dengan membuat poster. Dengan mempertimbangkan minat dan bakat peserta didik, diharapkan pembelajaran lebih bermakna dan membantu peserta didik memahami materi yang dipelajari. Yang ketiga adalah keragaman, kemampuan, dan gaya belajar. Kemampuan belajar sendiri adalah kecakapan individu untuk memahami, menyerap, dan mengolah informasi baru. Kemampuan ini mencakup berbagai aspek, yaitu kognitif, metakognitif, dan keterampilan sosial emosional. Keragaman kemampuan belajar peserta didik dapat diukur dari faktor kesiapan belajar, minat, bakat, dan gaya belajar. Untuk faktor kesiapan belajar, minat, dan bakat sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Yanisa Damayanti. Di sini saya akan memaparkan penjelasan
lebih detail dari gaya belajar peserta didik. Gaya belajar setiap individu peserta didik beragam, dapat dirangkum menjadi 3 jenis gaya belajar, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Untuk visual, belajar melalui penglihatan, seperti membaca, melihat gambar, dan video. Untuk gaya belajar peserta didik auditory, yaitu belajar melalui pendengaran, seperti mendengarkan penjelasan, musik, dan podcast. Selanjutnya, kinestetik. Gaya belajar ini yaitu melalui gerakan dan praktek langsung, seperti eksperimen ataupun bermain peran. Berikut contoh penerapan diferensiasi pembelajaran dengan mempertimbangkan kemampuan dan gaya belajar peserta didik pada proses pembelajaran IPA pada materi klasifikasi makhluk hidup. Di sini guru mengelompokkan peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya. Yang pertama, gaya belajar visual. Di sini, peserta didik akan diarahkan menonton video edukasi tentang klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya, untuk gaya belajar peserta didik auditory, di sini peserta didik akan mendengarkan podcast tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang terakhir, untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik akan melakukan eksperimen untuk mengidentifikasi jenis-jenis makhluk hidup. Selanjutnya, yang terakhir adalah keragaman profil peserta didik. Keragaman profil peserta didik mengacu pada karakteristik peserta didik dan kebutuhan yang dimiliki oleh setiap individu peserta didik di kelas. Keragaman ini terbentuk dari latar belakang profil para peserta didik, yaitu sosial, budaya, ekonomi, dan politik, dan pengalaman belajar peserta didik pada lingkungan mereka tumbuh. Keragaman ini membentuk kepribadian yang unik pada setiap individu peserta didik. Maka dari itu, guru penting memahami keragaman profil peserta didik agar dapat menyesuaikan pembelajaran dan memberikan dukungan yang tepat, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Berikut contoh penerapan diferensiasi yang mempertimbangkan keragaman profil peserta didik pada latar belakang budaya dengan menerapkannya pada konten pembelajaran IPA. Di sini, guru menerapkan pembelajaran diferensiasi dan pada latar belakang budaya agama yang dimiliki oleh peserta didik, yaitu budaya agama Islam dan budaya agama Hindu. Untuk budaya A, yaitu agama Islam, peserta didik diinstruksikan memberikan informasi tentang peran astronomi dalam budaya agama Islam. Untuk budaya B, yaitu agama Hindu, peserta didik memberikan informasi tentang bagaimana budaya agama Hindu memandang fenomena alam di langit. Pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai teori pendukung pembelajaran diferensiasi. Pada pokok bahasan ini ada 4 teori yang akan dipaparkan, yaitu mengenai teori sistem ekologi, teori multiple intelligence, teori ZPD, dan yang terakhir teori learning modalities. Teori pendukung pertama yaitu sistem ekologi yang dirumuskan oleh Yuri Bonfort-Briner, di mana teori ini menjelaskan bagaimana peran lingkungan mempengaruhi perkembangan manusia. Dengan adanya interaksi secara terus-menerus dengan lingkungannya, maka akan mempengaruhi segala aspek perkembangan individu tersebut. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Bonfort-Briner. Teori perkembangan ini terdiri dari 5 sistem lingkungan. Lingkungan pertama dengan ruang lingkup yang sangat kecil disebut dengan mikrosistem. Mikrosistem merupakan kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Sebagai contoh, seorang anak berinteraksi dengan orang tuanya, berinteraksi dengan teman sebaya, ataupun melakukan interaksi dengan teman di sekolahnya.
Sistem yang kedua disebut dengan mesosistem. Sistem ini merupakan hubungan antar komponen di dalam mikrosistem. Sebagai contoh, hubungan wali murid dengan guru yang melakukan interaksi di dalam sistem sekolah, atau interaksi antara anggota keluarga dengan kerabatnya sehingga membentuk suatu relasi. Ketiga yaitu ekosistem. Sistem ini berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak. Namun, anak tidak terlibat dalam satu peran langsung. Sebagai contoh, Budi harus putus sekolah dan terpaksa bekerja untuk membantu orang tuanya, dikarenakan ayahnya sedang jatuh sakit sehingga keluarganya mengalami kesulitan ekonomi. Keempat yaitu makrosistem. Sistem ini menghubungkan ketiga sistem sebelumnya sehingga mempresentasikan bagaimana nilai ideologi yang dianut, hukum masyarakat yang dipatuhi di dalamnya, dan budaya politik yang terjadi di lingkungannya. Sebagai contoh, perkembangan anak di Jember dan anak di Jakarta akan berbeda, dikarenakan ada perbedaan budaya antara di Jember dan di Jakarta. Begitu pula dengan hukum-hukum masyarakat yang berlaku antara kota Jember dan kota Jakarta yang juga berbeda. Terakhir yaitu kronosistem, yang merupakan dimensi waktu yang menuntun perjalanan dari sistem yang sederhana yaitu mikrosistem hingga makrosistem. Teori pendukung kedua yaitu multiple intelligence. Teori ini menyatakan bahwa intelijensi atau kecerdasan seseorang merupakan kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Artinya, tolak ukur kecerdasan manusia tidak dapat dilihat dari hasil tes IQ atau tes sejenisnya, melainkan dilihat dari kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah yang nyata dan dalam situasi yang beraneka ragam. Teori ini membagi kecerdasan manusia ke dalam 8 bentuk kecerdasan, di mana setiap bentuk kecerdasan memiliki komponen inti dan ciri-cirinya masing-masing. Perbedaan ciri-ciri pada individu menentukan kadar profil kecerdasannya. Dalam kehidupan nyata, kedelapan kecerdasan ini dapat muncul secara bersama-sama, namun juga dapat muncul secara bertahap dan berurutan dalam suatu aktivitas. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai 8 macam kecerdasan dari teori multiple intelligence. Bentuk kecerdasan yang pertama yaitu verbal linguistik. Kecerdasan ini merupakan kemampuan berbahasa seperti membaca, menulis, berbicara, memahami kata, dan berkomunikasi dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu kecerdasan logis matematis, yang merupakan kemampuan mengolah angka dan berpikir logis untuk menemukan dan memahami berbagai pola yang terlihat. Kecerdasan selanjutnya yaitu kecerdasan spasial visual. Kecerdasan ini merupakan kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Biasanya, individu dengan kemampuan spasial dan visual yang baik cenderung senang berimajinasi, senang dengan bentuk, gambar, pola, desain, dan juga tekstur. Keempat, yaitu kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini merupakan kemampuan dalam mengkoordinasikan anggota tubuh dan keseimbangannya. Seseorang dengan kemampuan kinestetik yang menonjol akan senang beraktivitas fisik seperti olahraga dan menari, sehingga tidak jarang ketika orang tersebut diam akan cenderung cepat bosan dan ingin melakukan aktivitas fisik lainnya. Kecerdasan selanjutnya yaitu kecerdasan musikal. Kecerdasan ini tidak terbatas pada keahlian menggunakan alat musik, namun juga dapat berkembang dalam kemampuan mengolah melodi, nada, irama, dan lainnya sehingga menjadi sebuah alunan musik.
Keenam, yaitu kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan seseorang untuk mengenali kelemahan dan kekurangan di dalam dirinya, serta mengetahui motivasi apa yang ada di dalam hidupnya. Orang dengan kecerdasan intrapersonal yang baik akan cenderung lebih bijak dalam menghadapi masalah dan mengambil keputusan-keputusan di dalam hidupnya. Kebalikan dari kecerdasan intrapersonal yaitu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini meliputi kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Seseorang dengan kemampuan interpersonal yang baik akan senang bekerja secara tim, melakukan interaksi dengan banyak orang, dan kritis dalam menanggapi ide-ide orang lain. Terakhir, yaitu kecerdasannya ke-8, kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan benda-benda yang ada di alam, seperti tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Vygotsky pada tahun 1978. Zone of Proximal Development ini adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual itu sendiri yaitu kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugasnya secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial yaitu kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan suatu permasalahan dengan bantuan orang dewasa. Teori yang terakhir yaitu learning modalities. Learning modalities atau modalitas dalam belajar berkaitan dengan tipe belajar dari peserta didik. Di antaranya yaitu ada 3 macam. Yang pertama visual, yang kedua yaitu auditory, dan yang ketiga adalah kinestetik. Modalitas belajar visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar, di mana siswa jauh lebih mudah untuk mengingat gambar yang jelas seperti foto daripada mengingat apa yang dikatakan atau ditulis seseorang. Sedangkan untuk modalitas belajar auditory adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar, di mana siswa dengan mode ini biasanya sering mengajukan beberapa pertanyaan dan menggunakan diskusi untuk mengklarifikasi atau menyerap sebuah materi. Dan untuk modalitas kinestetik, yaitu melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan, learning by doing, baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman atau dengan bergerak sambil berpikir ataupun belajar. Sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.